Oke, bertemu kembali dengan saya di channel saya ini di Jadi Mabu. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu anak muda yang sungguh luar biasa. Ini menurut saya anak muda yang sangat perlu dicontoh gitu ya. Anak muda Manggarai yang memberikan warna yang berbeda menurut saya, yang dimana dia melakukan atau menggeluti suatu bisnis yang sungguh luar biasa atau bisnis di bidang kuliner. Ini sangat jarang sekali karena biasanya anak muda orang Manggarai datang ke Jakarta itu hanya untuk bekerja di perusahaan atau di bidang lain atau menjadi mahasiswa. Tetapi tidak dengan adik saya ini, pada demikian itu sangat luar biasa karena dia bukan hanya bekerja, tetapi juga dia menggeluti suatu bisnis yaitu di bidang kuliner. Namanya apa? Kalau boleh dikasih tahu? Lompong Ite kayak. Lompong Ite. Oke, baik. Pertama-tama mungkin boleh perkenalkan diri dulu untuk masyarakat. Nama saya Aris, salah satu pendiri Lompong Ite. Oke. Kami ada berempat orang. Oh, 4 orang ya? Owner dari Lompong Ite yang sama-sama kerja di sini. Kebetulan dulu sama-sama masih kuliah. Oke. Jadi mengisi waktu selesai kuliah, sebagian langsung ke sini. Oke. Selesai kuliah, langsung ke Lompong Ite untuk sama-sama membentuk Lompong Ite dan pada akhirnya sudah berdiri seperti ini ya. Wah, ini sungguh luar biasa. Anak muda yang memiliki pemikiran yang inovatif gitu ya. Kreatif dan membaca peluang yang sangat menarik gitu ya. Ya. Adik Aris, saya ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang simple sih, berkaitan dengan AC Aris menggeluti bisnis bidang kuliner ini gitu ya. Ya, yang pertama, sejarah awalnya terbentuknya bisnis kuliner ini atau Lompong Ite. Ya. Sebenarnya itu faktor lingkungan ya kayak. Kebetulan dulu waktu masih kuliah ada satu teman yang memang dia juga merintis usaha kuliner. Tapi mereka bergerak di ayam geprek. Ayam geprek, oke. Pas lagi boomingnya itu ayam geprek. Oke. Dan akhirnya dari situ tertarik untuk bergelut. Wah, kayaknya oke nih kalau misalnya kita coba juga. Oke. Iya, baik. Berarti terinspirasi dari teman dan akhirnya itu ya. Oke, baik. Luar biasa. Lalu yang berikut, apa mungkin bisa dijelaskan gitu ya? Mengapa namanya Lompong Ite? Ini kayaknya menarik gitu ya. Namanya juga kan Lompong Ite kayak. Kalau kita lihat di sini tulisannya ini Lompong Ite. Ini hashtag Lompong Ite. Lompongnya besar, Ite-nya kecil. Siap. Oke. Kalau lompong itu kan kalau kami punya daerah di Simbal, di Manggarai ya? Di Manggarai itu sama ya. Lompong berarti makan. Ada yang biasa lompong. Akhirnya saya coba pakai lompong Ite. Kenapa kami pakai Lompong Ite? Ite-nya ini kalau kita orang Manggarai, Ite itu adalah sapaan yang paling sopan ya. Entah itu untuk usianya yang lebih di atas kita ataupun untuk yang di bawah kita. Jadi sapaan Ite itu menurut saya sapaan yang paling sopan. Yang sopan ya. Ya, ini Lompong Ite ternyata diambil dari bahasa Manggarai. Yang belum tahu bahasa Manggarai, Lompong Ite. Lompong itu artinya makan. Terus Ite itu panggilan yang sangat sopan untuk orang Manggarai ya. Dan sangat cocok dengan ownernya ini, Aris ya gitu ya. Sangat-sangat sopan. Saya datang tadi langsung diterima dengan ramah begitu ya. Lalu ya pokoknya penerimaan beliau sangat luar biasa. Oke. Yang berikutnya, apa motivasi dari keempat orang khususnya adik Aris sendiri dalam membentuk bisnis ini gitu ya? Yang pertama, kita ingin merubah mindset ya kayak. Kalau dulu kan kita merantau ke Jakarta, ya mungkin pilihan pertama itu kerja dengan orang. Tapi berjalannya waktu, saya berada di lingkungan yang memang teman-teman yang bergelut di bidang usaha. Dari sana, bersyukur sekali. Kayak dari sana, wah kayaknya mantap ini. Saya
buka usaha gitu. Oke. Akhirnya saya buka Lompong IT ini dengan beberapa teman yang ingin merubah itu deh, bahwa kita dari kampung pun bisa lah gitu, untuk berjuang di sini. Oke. Mungkin caranya kami yang berbeda. Iya, keren. Luar biasa. Itu yang membuat saya datang jauh-jauh dari Tangerang gitu ya. Dari Provinsi Banten ke Jakarta gitu ya. Lintas provinsi. Karena saya melihat ada yang unik, ada yang berbeda dari Lompong itu ya, dari ownernya sendiri yaitu Asiaris ya, atau Iya. Adekan gitu ya. Itu yang membuat saya kayaknya harus pengen tahu, atau dalam hal ini pengen mencari apa ini, informasi atau mungkin hal lain. Makanya saya banyak pertanyaan di sini ya. Siap. Ya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang berikutnya, apa tantangan terbesar dalam membentuk kuliner ini? Tantangan yang paling besar kebetulan kita bukanya itu pas COVID ya, kayak. COVID ya. Wah, Oh iya, betul sekali. Semua itu berdampak. semua kan. Apalagi kami yang bergerak di kuliner yang usahanya itu malam ya, kayak. Benar-benar terasa itu dampaknya, buka tutup beberapa kali kebijakan pemerintah, termasuk Iya ya. terakhir ini kayak itu yang paling terasa sih, kayak Paling terasa ya. pas COVID. Pas COVID. Benar-benar wah. Iya. Yang penting bertahan saja waktu itu. Iya. Dari 2000. Ya emang sih dinamika COVID ini segala bidang kena ya, bukan hanya bidang pendidikan atau lainnya, bisnis menurut saya itu sangat-sangat berdampak gitu ya. Apalagi kemarin sempat turun terus naik lagi ya. Oh, yang kemarin itu 2021 kayak. Iya ya. Terus sekarang puji Tuhan sudah menurun Sudah lagi naik, dan ya. Lompong kita kembali aktif ya. Siap. Tadi saya lihat banyak sekali yang datang di sini. Wah, ini kayaknya mantap sekali ya. Biasa malam Oke. minggu kayak. Oke, siap. Ya, lalu yang berikutnya. Perkiraan nih modal untuk membuka Lompong itu, lalu mungkin keuntungan juga mungkin bisa dikasih tahu, mungkin ini juga bisa memotivasi Siap. adik-adik atau orang-orang Manggarai yang ada di Jakarta atau orang Manggarai yang merantau keluar gitu ya. Orang tua keluar. Itu yang bisa mungkin memotivasi orang-orang Manggarai lah. Terutama kaum muda atau kaum milenial Manggarai gitu. Kalau untuk modal sih lumayan ya, kayak, karena Ya. beli beberapa peralatan, Iya, banyak peralatan dapur, Meja meja ya, kursi ya. hanya kayak termasuk ke lampu-lampu ini. Oh iya lampu. Sengaja kami pakai lampu ini biar kelihatannya beda itu dengan Tapi emang tempat menarik. lain. Menarik iya. Seni sekali. Seni, iya. Iya, keren ini pasti ya. Jadi biar kelihatannya walaupun kami di pinggir jalan tetap konsepnya anak muda. Kalau untuk keuntungan sejauh ini yang penting prinsip kami ya bertahan saja dulu. Bertahan karena saya bergerak di bidang usaha ini tanpa ada latar belakang wirausaha ya. Ya. Jadi benar-benar nekat. Benar-benar nekat ya. Intinya kalau soal untung intinya bertahan aja dulu intinya ya. bertahan saja dulu. Ya. Toh yang penting niat terus konsisten. Konsisten itu yang paling penting. Itu yang Konsisten atau bertahan itu Bertahan, ya. itu sangat susah gitu ya untuk bertahan. Apalagi masih baru-barunya ya, baru terjun ke sana. Baru Tadi seperti terjun tadi yang ke sana. disampaikan tidak ada background dari tidak ada background orang dari tua mungkin. orang tua Jadi itu bukan ini background. betul-betul nekat gitu ya. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang berikutnya, tips untuk anak muda bisa membuka bisnis membuka seperti usaha kayak Asiari sendiri. saya pikir yang pertama itu dari dirinya kita sendiri ya. Oke. Kita kan bisa tahu apakah kita mau bergelut di wirausaha atau memang kita mau bekerja di kantoran, itu pilihan ya kayak. Karena saya bergelut di wirausaha, mungkin saya perlu menceritakan versi dari saya. Mungkin hal yang paling pertama itu tadi ya dari diri sendiri kayak. Diri sendiri. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh sekali Lingkungan. kayaknya. Salah lingkungan masyarakat out. Lingkungan yang tepat bersyukur dan seperti ada ini. Jadi saya bersyukur saya di Jakarta ini berteman dengan teman-teman yang memang merintis usaha juga. Ada yang sudah berjalan cukup lama, ada yang juga baru-baru. Dari situ sering ketemu, biasanya kegiatan kalau minggu itu main bola kayak. Jadi Ya. sehabis main bola biasanya sharing-sharing pengalaman. Oke. Itu yang pertama dari lingkungan. Yang kedua itu berani.
Iya. Berani. Jarang orang berani. Jadi hidupnya Berani, begitu-begitu iya. aja gitu. Oke. Apalagi kami masih muda ini kan, Iya. ya perlulah mencari tantangan. Oke. Soal gagal ya itu urusan keluarga. Tapi yang paling penting ya kita coba saja dulu, usaha saja dulu. Toh nanti kalau misalnya kita gagal ya kita bisa ambil pelajaran dari itu. Kalau memang berhasil ya kita jalan terus. Oke. Ada lagi? Oh itu tadi oke. Itu aja kali ya. Untuk sementara. Untuk sementara. Oke. Ya tadi seperti disampaikan si Aris ini bahwa orang ini memang memiliki banyak bakat gitu ya. Bukan hanya di bidang kuliner. Tadi saat datang pertama saya tanya, kenapa bisa buka ini? Dia bilang suka masak. Oh, bakat juga ternyata. Bakat saya masak katanya. Oke. Dan ternyata bukan hanya itu, masih ada yang lain juga, pemain bola juga ya. Ya seisi. Baru kemarin juara 1 ya, kalau tidak salah ya. Juara 1 dari salah satu klub di Manggarai. dari apa ya? Dari Kota Komba. Kota Komba. Nah, Kota Komba ini pemain-pemain bagus dan juga Dan kebetulan dulu saya belajar resep. Kebetulan kita punya menu di sini kan yang paling oke itu sop ikan kayak ikan kuah. oh ikan kuah yang tadi saya Kebetulan makan dulu ya. yang ngasih resepnya itu ada kayak dari Kisol. Waktu itu dia kerja di Labuan Bajo dan saya masih SMA dan tinggal sekos. Oh. Dari situ Dari situ ikan kuah asam ikan ya. kuah. Oke, baik. Ya. Harapan dari Lompong IT sendiri untuk kedepannya mau seperti apa? Harapannya mungkin lebih maju dari sekarang lah kayak terus. Kalau sekarang kan kita jualannya di pinggir jalan. Oke. Ya mungkin harapannya itu bisa pakai tempat yang lebih bagus lagi ya. bagus lagi. Oke, mantap. Ya, sambil jalan gitu kayaknya. Siap. Ya, kita sama-sama berdoa supaya Lompong IT tidak Amin. hanya di sini saja, Siap. gitu ya, tapi begitu banyak buka cabang atau mendirikan di tempat-tempat yang lebih bagus lagi dari Amin. sekarang, gitu ya. Dan bisa buka cabang di Tangerang gitu ya, mungkin ya. Siap. Di Bekasi atau dimanapun itu, intinya ada orang Manggarai di situ ada Lompong IT. Siap. Gitu ya. Oke, karena saya datang jauh-jauh dari Tangerang ya, karena di sana tidak ada Lompong IT gitu ya. Mungkin nanti kalau buka di sana kan sudah gampang sekali itu kita. Amin. Lapar sedikit Lompong IT ada gitu ya. Siap. Oke. Lalu yang berikut mungkin ini yang terakhir. Siap. Ya, saya persilakan untuk Ade Aris untuk mempromosi nih. Promosi bisnis ini supaya mungkin orang Manggarai yang belum tahu bisa datang ke sini gitu ya. Untuk ASKM Manggarai yang berada di daerah Jabodetabek, kita membuka kuliner khas Manggarai. Di sini kita ada kopi Manggarai, terus itu untuk minuman yang ringan ya. Kopi Manggarai ya. Kopi Manggarai di sini ada. Kopi Manggarai, terus untuk makanan beratnya kita ada sop ikan, terus ada ikan bakar, Ikan bakar juga ada. terus ada pecel ayam, ada. dan kadang minggu-minggu tertentu kita menyiapkan ikan cerai kayak ikan cerai. Saya rasa Ikan cara yang hanya ada di Flores, di tepatnya di Manggarai, di Labuan Bajo, dan ternyata di sini juga ada ya. Jakarta juga ada. Betul-betul datangkan dari Manggarai. Oh, ini kayaknya boleh juga ini. Oke. Gitu. Terus tadi saya lihat juga ada kompiang ya, betul ya? Kompiang. Iya, tadi ada kompiang di daftar menu. Untuk kompiangnya itu kebetulan salah satu KE di sini juga. Mereka juga usaha, jadi mereka yang menyediakan kompiang. Oke, baik. Ya, bagi ACKM Manggarai dimanapun berada, yang di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi atau dimanapun itu yang ada di sini, Jabodetabek mungkin kali ya. Siap. Jadi ada saudara kita ini yang menggeluti bisnis kuliner. Tempatnya itu di Raden Saleh Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. Mungkin kalau ACKE yang di Jakarta patokannya itu Rumah Sakit Cikini. Ya, patokannya itu Rumah Sakit Cikini. Tidak jauh dari situ. 50 meter lah. 20 meter ya? 50-an Oke, meter. 50 meter dari Rumah Sakit Cikini. Rumah Sakit Cikini. Oke.
itu saja tadi perbincangan saya atau pembicaraan saya dengan owner dari Lompong IT berkaitan dengan banyak hal tadi, berkaitan motivasi, pesan dan lain sebagainya berkaitan dengan bisnis dari anak muda atau inovasi yang perlu dilakukan oleh anak muda sekarang, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini atau perbincangan kami kali ini bisa memotivasi adik-adik semua atau anak-anak muda khususnya Manggarai bahwa datang merantau bukan hanya kita bekerja di tempat orang, tetapi justru kita bisa memberikan atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau membuat lapangan kerja sendiri, seperti itu. Seperti Asyaris ya, luar biasa. Ini contoh yang luar biasa atau bisa dicontoh oleh masyarakat Manggarai, terutama anak-anak muda Manggarai dimanapun berada gitu ya, entah di tanah rantau atau juga di Manggarai itu sendiri, seperti itu ya. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Asyaris, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya. Siap. Sukses selalu untuk Lompong kita ya. Amin, amin, amin. Mantap.